Marsina ini ditemukan jasadnya di sebuah gubuk di dekat hutan Wilangan Nganjuk, Jawa Timur. Saat ditemukan nih guys, Marsina itu telah menjadi mayat dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Marsina dipukuli, diperkaos, dianiaya, lalu dibunuh guys. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks ya guys sudah nonton video aku lagi. Today guys, aku mau bahas soal Marsina. Ditonton sampai habis ya. Aku disclaimer dulu ya guys, aku membahas kasus ini bukan untuk menyudutkan salah satu pihak. Aku nih guys berharapnya cerita yang aku bagikan ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi kita semua. Pada tanggal 8 Mei 1993, seorang buruh PT CPS Porong bernama Marsina ditemukan meninggal secara tragis di sebuah gubuk di dekat hutan di Dusun Jegong, Kecamatan Wilangan Nganjuk, Jawa Timur. Ada dugaan bahwa pembunuhan ini terkait dengan perjuangannya dalam aksi mogok buruh untuk menuntut perbaikan kondisi buruh di pabrik arloji tempatnya bekerja. Marsina lahir pada 10 April 1969 di Desa Ngelundo, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Dia merupakan anak kedua dari 3 bersaudara yang kesemuanya itu perempuan ya guys. Kakaknya bernama Marsini dan adiknya bernama Wijiati. Sementara itu ayah Marsina bernama Astin dan ibunya adalah Sumini. Ketika Marsina berusia 3 tahun, sang ibu ini meninggal dunia guys. Sejak itu Marsina akhirnya tinggal dan diasuh oleh neneknya Paerah. Mereka tinggal bersama dengan paman dan bibi. Marsina ini sudah terbiasa bekerja keras. Emangnya kayak lu? Boleh pinjam 100? Sepulang sekolah, ia selalu membantu neneknya menjual hasil jagung dan gabah. Selain pekerja keras, Marsina juga dikenal sebagai anak yang pintar, kritis, dan gemar membaca. Setamat SD, Marsina melanjutkan pendidikannya ke SMP. Setelah lulus SMP, melanjutkan pendidikannya ke SMA. Nah, biaya SMA-nya ini ditanggung oleh pamannya, guys. Marsina pun sempat bercita-cita berkuliah di Fakultas Hukum. Namun nih guys, karena kendala biaya, akhirnya mimpinya pun sirna, guys. Setelah lulus SMA di tahun 1989, Marsina tuh akhirnya merantau dan tinggal di rumah kakaknya Marsini yang berada di Surabaya. Marsina bekerja di pabrik sambil berjualan nasi bungkus untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena gajinya itu bisa dibilang jauh banget dari kata layak. Awal tahun 1993, Gubernur KDHT K1 Jawa Timur Sularso mengeluarkan surat edaran nomor 50 tahun 1992 yang berisi imbauan kepada pengusaha agar menaikkan kesejahteraan karyawannya dengan memberikan kenaikan gaji sebesar 20% dari gaji pokok ya guys. Di pabrik arloji tempat Marsina bekerja, yaitu PT Catur Putra Surya atau kita singkat itu PT CPS, hanya menggaji buruhnya sebesar 1.700 per bulan. Padahal kan berdasarkan keputusan Menteri nomor 50 tahun 92 itu diatur bahwa UMR Jawa Timur itu adalah sebesar 2.250. Banyak nih guys pengusaha yang menolak aturan tersebut termasuk PT CPS. Bianto, salah satu rekan Marsina, menuturkan manajemen PT CPS hanya mau mengakomodasi kenaikan upah dalam tunjangan, bukan upah pokok. Permasalahannya, jika buruh tak masuk kerja karena alasan sakit atau melahirkan, tunjangannya akan dipotong nih guys. Negosiasi antara buruh dengan perusahaan ini mengalami kebuntuan dan hal ini yang menyebabkan para buruh berunjuk rasa. Dan Marsina termasuk yang aktif dalam aksi unjuk rasa di PT CPS. Keterlibatan Marsina dalam aksi unjuk rasa tersebut antara lain terlibat dalam rapat yang membahas rencana unjuk rasa pada tanggal 2 Mei 1993 di Tanggulangin, Sidoarjo. Dan pada 3 Mei 1993, buruh PT CPS akhirnya menggelar mogok kerja. Ada 150 dari 200 buruh perusahaan itu yang mogok nih guys. Tidak usah kerja, teman-teman tidak usah masuk, biar Pak Yudi sendiri yang bekerja. Itu kata Marsina. Yudi yang dimaksud ini adalah Direktur PT CPS, yaitu Yudi Susanto. Mereka membawa 12 tuntutan, mulai dari menuntut hak kenaikan upah 20% hingga membubarkan organisasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia SPSI di tingkat pabrik. SPSI ini adalah satu-satunya organisasi buruh yang dinyatakan legal masa itu. Sayangnya nih guys, reputasi SPSI ini buruk dan nyaris selalu berseberangan dengan kebutuhan kolektif buruh.
Komando Rayon Militer Koramil setempat turun tangan mencegah aksi buruh. Nah, kenapa Gi? Kok bisa militer ikut campur? Karena adanya perangkat surat keputusan Bakor Stanas nomor 2 Satnas nomor 2 Satnas 12 tahun 90 dan adanya keputusan Menteri Tenaga Kerja nomor 342 Men 1986. Jika ada perselisihan antara buruh dengan pengusaha, maka yang berhak memediasi adalah militer. Kemudian nih guys, pada tanggal 4 Mei 1993, para buruh mogok total akhirnya. Pihak manajemen PT CPS bernegosiasi dengan 15 orang perwakilan buruh. Dalam perundingan ini hadir pula petugas dari Dinas Tenaga Kerja, petugas Kecamatan Siring, serta perwakilan polisi dan Koramil. Terlibatnya aparat negara dalam perundingan itu akhirnya agak menimbulkan kecanggungan ya guys. Meski begitu, semua tuntutan akhirnya dikabulkan kecuali membubarkan SPSI di tingkat pabrik. Pimpinan perusahaan menganggap hal itu menjadi kewenangan internal SPSI. Saat itu Marsina sempat mengatakan kepada para buruh lain, "Wes yore, perjuangane awak dewe wes mari. Upahe awak dewe wes diundakno." Yang artinya nih guys, sudah ya teman-teman, perjuangan kita sudah selesai. Upah kita kan sudah dinaikkan. Ayo kita kerja yang benar untuk masa depan. Para perwakilan buruh beranggapan masalah ini sudah kelar kan ya? Karena kan udah dikabulin 11 dari 12 tuntutan. Tahunya nih ya guys, di tanggal 5 Mei 93, di siang harinya 13 buruh digiring ke Komando Distrik Militer 0816 Sidoarjo karena dianggap menghasut unjuk rasa agar buruh lain itu ikut mogok kerja. Dari 13 orang buruh yang dipanggil ini tidak termasuk Marsinah guys. Di tempat itu ya guys, mereka dipaksa mengundurkan diri dari CPS. Mereka dituduh telah menggelar rapat gelap dan mencegah karyawan untuk masuk kerja. Marsinah sempat mendatangi Kodim Sidoarjo untuk menanyakan keberadaan rekan-rekannya. Lalu ya guys, akhirnya kan pulang semua nih guys. Setelah itu, Marsinah itu masih sempat berkumpul di salah satu kosan temannya. Setelah pertemuan ini, masing-masing teman Marsinah pamit pulang. Begitu juga Marsinah guys. Dan kata terakhir yang keluar dari mulut Marsinah adalah, "Saya mau beli makan dulu sebelum pulang." Kejadian ini sekitar jam 10 malam lalu guys, Marsinah lenyap. Di tanggal 6 Mei 1993, sehari setelah para buruh dipanggil ke Kodim adalah libur nasional untuk memperingati Hari Raya Waisak. Esoknya, buruh kembali bekerja lagi dong. Tapi tidak ada satupun orang yang melihat Marsinah. Beberapa rekannya Marsinah ini mengira Marsinah tuh ya cuma pulang kampung aja ke Nganjuk. Nah, mulai dari tanggal 6 hingga tanggal 8 Mei, keberadaan Marsinah ini kan gak diketahui ya guys. Sampai akhirnya Marsinah ditemukan telah menjadi mayat. Guys, itu di tanggal 8 Mei 1993. Marsinah ini ditemukan jasadnya di sebuah gubuk di dekat hutan Wilangan Nganjuk, Jawa Timur. Saat ditemukan nih guys, Marsinah itu telah menjadi dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Marsinah dipukuli, diperkaos, dianiaya, lalu guys, brutal banget ya. Jenazah Marsinah akhirnya divisum di Rumah Sakit Umum Daerah Nganjuk dipimpin oleh Dr. Yekti Wibowo. Hasil visum menunjukkan adanya luka robek tak teratur sepanjang 3 cm dalam tubuh Marsinah. Luka itu menjalar mulai dari dinding kiri lubang labium minora sampai ke dalam rongga perut. Di dalam tubuhnya ditemukan serpihan tulang dan tulang panggul bagian depan hancur. Selain itu, selaput darah Marsinah juga robek, kandung kencing dan usus bagian bawahnya itu memar. Rongga perutnya mengalami perdarahan kurang lebih 1 liter. Kesimpulan yang didapat, Marsinah kehilangan nyawanya karena mengalami pendarahan dalam perut, dan diketahui juga Marsinah telah meninggal tanggal 7 Mei 1993, 1 hari sebelum ditemukan. Setelah dimakamkan, tubuh Marsinah ini akhirnya diotopsi kembali guys. Visum kedua dilakukan oleh tim dokter dari RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Menurut hasil visum, tulang panggul bagian depan hancur, tulang haluan kiri patah berkeping-keping, tulang haluan kanan patah, tulang usus kanan patah sampai terpisah, tulang selangkangan kanan patah seluruhnya, labia minora kiri robek dan ada serpihan tulang, ada luka di bagian dalam alat kelamin sepanjang 3 cm, juga pendarahan di dalam rongga
perut. Di tahun 1993 akhirnya dibentuk Komite Solidaritas untuk Marsinah. KSUM adalah komite yang didirikan oleh 10 LSM. KSUM merupakan lembaga yang ditujukan khusus untuk mengadvokasi dan menginvestigasi kasus pembunuhan aktivis buruh Marsinah. KSUM melakukan berbagai aktivitas untuk mendorong perubahan dan menghentikan intervensi militer dalam penyelesaian perselisihan perburuhan. Munir menjadi salah seorang pengacara buruh PT CPS melawan Kodam 5 Brawijaya, Depnaker Sidoarjo, dan PT CPS Porong atas pemutus hubungan kerja sepihak yang dilakukan oleh aparat Kodim Sidoarjo terhadap 22 buruh PT CPS Porong yang dianggap sebagai dalam unjuk rasa. Awalnya ya guys, kasus Marsinah ini dianggap sebagai kasus kriminal biasa, tapi berdasarkan data yang ada, kasus Marsinah ini berkaitan dengan masalah yang sedang terjadi di tempat kerjanya. Kapolda Jawa Timur juga menyampaikan bahwa kematian Marsinah ini nggak wajar. Lalu guys, pemerintahan masa itu akhirnya membentuk sebuah tim terpadu untuk menyelidiki kasus Marsinah, dan pada tanggal 1 Oktober 93, tanpa surat penangkapan, aparat militer berbaju preman mencokok 2 satpam dan 7 pimpinan PT CPS. Penangkapan ini guys dibumbui dengan tindakan kekerasan, semua diseret paksa, dan Kepala Karyono Wongso, kabag produksi PT CPS itu ditetak aparat militer dengan gagang pistol. Mereka digelandang ke markas datasemen Intel Kodam 5 Brawijaya Wonocolo. Salah seorang petinggi PT CPS adalah Mutiari selaku kepala personalia PT CPS dan satu-satunya perempuan yang ditangkap, yang juga pada saat itu dalam kondisi sedang hamil 3 bulan. Mutiari diancam dan mengalami siksaan verbal. Nah ini guys, sampai menyebabkan akhirnya Mutiari itu mengalami keguguran. Sedangkan ya guys, rekan-rekannya yang lain itu lebih parah lagi. Mereka malah mengalami siksaan fisik maupun mental. Mereka tuh disiksa, ditelanjangi, disetrum kemaluannya, dipukuli, disundut rokok, lalu disuruh minum air kencing. Bahkan ada yang dirontokkan giginya guys. Ini bener gak sih terjadi? Selama diinterogasi di sebuah tempat yang kemudian diketahui sebagai Kodam 5 Brawijaya, setiap orang yang diinterogasi dipaksa mengaku telah membuat skenario dan menggelar rapat untuk membunuh Marsinah. Pemilik PT CPS Yudi Susanto juga termasuk salah satu yang ditangkap. Baru 18 hari kemudian akhirnya diketahui mereka sudah mendekam di tahanan Polda Jatim dengan tuduhan terlibat pembunuhan Marsinah. Pengacara Yudi Susanto, Trimulya D. Suryadi, mengungkap adanya rekayasa oknum aparat Kodim untuk mencari kambing hitam pembunuhan Marsinah. Siksaan verbal maupun fisik juga mereka rasakan di Polda Jatim, meski dengan intensitas yang lebih rendah. Secara resmi, tim terpadu telah menangkap dan memeriksa 10 orang yang terduga terlibat dalam pembunuhan Marsinah. Salah seorang dari 10 yang diduga terlibat pembunuhan tersebut adalah seorang anggota TNI. Dia adalah Kapten Infanteri Kusairi yang menjabat sebagai Komandan Koramil Porong tahun 91 sampai tahun 93. Kusairi tidak didakwa dalam pembunuhan itu, melainkan dianggap lalai karena tak melaporkan kepada atasannya meski tahu tentang niat komplotan pembunuhan Marsinah. Oleh Mahkamah Militer 3 Surabaya, dia dihukum pidana 9 bulan. Hukuman itu telah dijalaninya dan kini telah pensiun. Meski sejak awal pemeriksaan dan semasa persidangan para tersangka senantiasa menyangkal tuduhan pembunuhan Marsinah, mereka tak berdaya ketika Pengadilan Negeri Sidoarjo dan Pengadilan Tinggi Jawa Timur menjatuhkan hukuman. Salah satu kontroversi waktu itu adalah tentang bagaimana para tersangka diciduk sebelum diserahkan ke polisi. Hasil penyelidikan polisi ketika itu menyebutkan Suprapto, pekerja di bagian kontrol CPS, menjemput Marsinah dengan motornya di dekat rumah kos Marsinah. Dia dibawa ke pabrik, lalu dibawa lagi dengan Suzuki Carry putih ke rumah Yudi Susanto di Jalan Puspita, Surabaya. Setelah 3 hari Marsinah disekap, Suwono Satpam CPS mengeksekusinya. Di pengadilan, Yudi Susanto divonis 17 tahun penjara, sedangkan sejumlah stafnya yang lain itu dihukum berkisar 4 hingga 12 tahun. Namun nih guys, mereka naik banding ke pengadilan tinggi dan Yudi Susanto dinyatakan bebas. Dalam proses selanjutnya pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung Republik Indonesia membebaskan para terdakwa dari segala dakwaan. Bebas murni guys. Putusan Mahkamah Agung RI tersebut setidaknya telah menimbulkan ketidakpuasan sejumlah pihak.
Sehingga muncul tuduhan bahwa penyelidikan kasus ini hanya rekayasa. Sewaktu persidangan naik banding ke MA, Yudi Susanto meminta agar didatangkan saksi ahli untuk mendalami ulang hasil visum sebelumnya, yaitu ahli forensik Dr. Abdul Munim Idris, dokter dari Instalasi Kedokteran Kehakiman IKK, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Dalam persidangan, dia memaparkan kejanggalan barang bukti, kesaksian, dan juga hasil visum. Menurutnya, visum pertama itu tak sesuai standar pemeriksaan jenazah karena hanya bersifat parsial, guys. Selama proses peradilan, Idris mengungkapkan ada kejanggalan dari barang bukti yang berupa balok. Ukuran balok yang digunakan untuk nyodok bagian genital tubuh Marsinah itu tidak sesuai besarnya dengan luka korban, yaitu lebarnya 3 cm. Menurut Dr. Idris, satu luka pada bagian kelamin Marsinah tak sesuai dengan jumlah terduga pelaku yang berjumlah 3 orang. Barang bukti yang ada itu lebarnya melebihi 3 cm, guys. Jadi udah pasti barang buktinya ini salah. Dr. Idris menegaskan bahwa pendarahan bukan penyebab kematian Marsinah, melainkan tembakan senjata api. Melihat lubang kecil dengan kerusakan yang masif, apalagi kalau bukan luka tembak. Pelakunya siapa yang punya akses ke senjata, lanjut Idris. Kita kan nggak bebas memiliki senjata. Kasus Marsinah Ya. Nah, kawan-kawan banyak bilang, wah lo nekat lo ngelawan arus, nanti pulang nama. Jadi saya nggak mungkin meriksa lagi kan, tapi saya pelajari visumnya. Maka kemudian menyebar ke sebelah tulang usus kanan, kemudian mantul lagi ke tulang kedudukan. Melihat lubang kecil dengan kerusakan yang masif, apa kalau bukan luka tembak? Jadi pelakunya siapa yang punya akses dengan senjata itu? Pada 3 Mei 1995, Mahkamah Agung memvonis bahwa 9 terdakwa tidak terbukti melakukan perencanaan dan pembunuhan Marsinah. 9 terdakwa dibebaskan. Tapi siapakah Marsinah sebenarnya? Hingga hari ini masih belum terungkap, guys. Sebagai bentuk rasa bela sungkawa, setiap perayaan Hari Buruh Internasional yang diperingati tanggal 1 Mei, para buruh khususnya di Jawa Timur selalu mengenang perjuangan Marsinah. Monumen perjuangan Marsinah sebagai pahlawan buruh nasional telah dibangun di Nganjuk, Jawa Timur. Kisah Marsinah ini bahkan sempat diangkat menjadi sebuah film oleh Slamet Raharjo yang berjudul Marsinah Cry Justice. Seniman Surabaya dengan koordinasi penyanyi keroncong senior Mus Mulyadi meluncurkan album musik dengan judul Marsinah. Lagu ini diciptakan oleh komponis Mas Gat untuk mengenang jasa-jasa Marsinah. Lalu nih guys, sebuah band beraliran anarko-punk yang berasal dari Jakarta bernama Marginal menciptakan sebuah lagu juga berjudul Marsinah. Lagu yang dia ciptakan ini didedikasikan untuk perjuangan Marsinah. Kesimpulannya ya guys, kasus Marsinah ini merupakan pelanggaran HAM yang berat banget. Walau nih guys, sudah 30 tahun berlalu, tapi pelaku pembunuhan Marsinah yang sebenarnya itu masih belum tertangkap sampai hari ini. Marsinah, rest in peace. Semoga Allah memberikan tempat terbaik untukmu di sisinya. Dan bagi keluarga Marsinah, semoga diberi kesabaran dan ketabahan. Percaya aja ya guys, serapat apapun bangkai yang ditutupi akan kecium juga. Guys, kesayangan aku. Thanks banget ya yang udah nonton video ini. Semoga cerita ini menjadi informasi yang bermanfaat. Thanks banget juga yang udah subscribe. Yang belum subscribe you guys. Please klik like-nya ya guys kalau kamu suka sama video aku. Komen ya, besok kita mau bahas cerita apa. Don't forget to share dan jangan lupa nyalain loncengnya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. Assalamualaikum, see you and bye guys. Thank you.